أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. إخوة الإيمان أعزكم الله, masih bersama Al-Hikam dari Sidi Ibnu Athaillah Sakandari. Kita memasuki hikmah nomor ke-37 dan 38 insyaallah. Agak sedikit teologis berkenaan dengan konsep tauhid, mungkin lebih ke asma wa sifat, yang hari ini juga menjadi isu yang seringkali melahirkan perbedaan di kalangan umat Islam, terutama hari-hari ini di Indonesia dengan ramainya pembicaraan konsep tauhid dari dakwah salafiyah. Hikmah 37 ini menegaskan bahwa sebagai kelanjutan dari hikmah nomor 36 kemarin, bahwa kalau orang itu mendapatkan su'aul basirah kemarin, atau kilatan cahaya hatinya, maka kemarin kan ada 3 cara kita memakrifai Allah SWT atau posisi orang di hadapan Allah SWT. Yang pertama, karena begini dulu, untuk mereview ulang, kita ini kan disebut Al-Quran dengan banyak hal. Satu, misalnya dengan kata basyar yang bermakna manusia dalam pengertian tubuh kita. Ya, misalnya Rasulullah menyatakan Rasul itu disebut dengan basyarun laisa kal basyar. Basyar manusia tapi tidak seperti manusia biasa, karena fisiknya saja yang sama tapi ruhaniyahnya berbeda. Kalau Al-Quran menggunakan kata basyar, biasanya refernya kepada tubuh fisikal. Kalau Al-Quran menggunakan insan, itu refernya kepada tubuh yang sifatnya ruhaniyah. Balil insanu ala nafsihi basirah, bukan basor. Kenapa? Karena yang mau dilihat adalah ruhaniyahnya. Kalau Al-Quran menggunakan kata insan, itu refernya kepada aspek ruhaniyah dari diri manusia. Lah, pada aspek ruhaniyah itu, alat untuk memakrifai Allah itu disebut dengan basirah. Tingkatan pada aplikasi basirah itu dibedakan menjadi 3 hal kemarin. Satu, kalau menggunakan su'aul basirah, cirinya masih ada dualitas eksistensi. Satu Allah SWT, satu diri kita. Kita hanya tahu posisi kita dengan Allah SWT. Jadi masih wujudnya ini masih 2. Ada Allah, ada kita. Kita masih merasa ada. Dan kita hanya tahu semakin banyak ilmu, semakin mengantarkan kita makin dekat ke Allah, makin dekat ke Allah, makin dekat ke Allah. Yang kedua, kalau kita menggunakan ainul basirah, maka posisinya kita ini sudah mulai bisa melihat bahwa keadaan kita ini sebenarnya tidak ada, karena adanya kita tergantung oleh Allah SWT. Gampangannya, kesadaran ilmu kita ini makin banyak, sehingga makin kita menyadari bahwa yang hakiki itu hanyalah Allah SWT. Yang lain sebenarnya tidak terlalu hakiki, termasuk diri kita. Yang tertinggi yang disebut dengan hakul basirah adalah ketika fokus kita ini sudah tidak ada pada diri, tapi fokusnya hanya pada Allah. Maka eksistensi yang dilihat pun hanya Allah SWT. Seakan-akan eksistensinya dia sudah tidak ada. Jadi lihat perkembangannya, dari ada 2 eksistensi yang kita lihat cuma posisi kita, kemudian masih ada 2 eksistensi, cuman yang ini sudah hampir tidak dilihat, yang dilihat hanya Allah, dan yang terakhir adalah ketika orang sudah tidak menyadari keberadaan dirinya dalam pengertian ruhaniyah, ya, karena semua sudah dikepung oleh kesadaran ketuhanan, kira-kira gitu. Lah, yang ke-37 ini sebenarnya lanjutannya lagi, seperti konklusinya lah, dengan kalimat kanallah wala syai'a ma'ahu wa huwa al'an ala ma alaihi kan. Ya, kalimatnya agak ribet, ya. Karena maksudnya sejak sudah dahulu kala Allah itu sudah ada sejak dahulu kala, sejak zaman yang dahulu kala, kan?
Meskipun sebenarnya kalau kita mengkaitkan waktu dengan Allah tidak tepat, ya, karena memang Allah tidak terikat oleh waktu. Tetapi untuk memahami boleh-boleh saja lah, karena sebenarnya kalimat ini kalau kata Syekh Ramadan Buti, profesor di Damaskus itu, sebenarnya adalah rangkuman dari hadis Rasulullah SAW. Misalnya ada banyak hadis, contoh misalnya ada riwayat yang Rasulullah menyatakan kan Allah walam yakun syai'in walam yakun syai'un ghairah, misalnya. Ada lagi kan Allah tabaraka wa ta'ala qabla kulli syai', misalnya. Ada lagi hadis kan Allah walam yakun syai'un qablah, misalnya. Sebenarnya itu kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis. Dan Ibnu Athaillah As-Sakandari membahasakan dengan bahasa beliau ini, kan Allah itu sejak ada sudah zaman dahulu, wala syai'a, dan tidak ada sesuatu pun babar blas kalau bahasa Jawa itu apa namanya itu ya, nggak ada apapun, ya apapun gitu. Jadi begini, kalau ada la terus kata bendanya kita baca a, dalam bahasa Arab itu artinya menegasikan secara total. Contoh begini, kalau saya bilang la ilaha, tidak ada Tuhan, artinya memang tidak ada Tuhan sama sekali. Tapi kalau saya bilang la ilahu, itu ada Tuhan masih. Tidak ada Tuhan yang ini, tapi mungkin ada Tuhan yang itu gitu. Jadi bedanya A sama U. Jadi fungsinya kalau setelah la itu objeknya kita akan, itu namanya linafil jinsi kalau dalam ilmu nahwu ya. Artinya apapun saja nggak ada gitu. Nah, kata Ibnu Athaillah Sakandari, Allah itu sejak dahulu wala syai'a ma'ahu, nggak ada apapun yang bersama Allah SWT. Allah itu nggak tergantung dari apapun, bahasa yang mudah. Atau Allah itu tidak terikat oleh apapun, sudah dari dulunya begitu. Karena Allah tidak punya hajat terhadap apapun saja. Wa dan dia al-an sekarang ini ma'alaihikan, sebagaimana yang dulu itu. Jadi tetap dari dulu sampai kapanpun Allah itu tidak terikat oleh apapun saja, oleh kepentingan apapun saja, oleh sesuatu apapun saja. Ya lihat, yang 36 itu kan seakan-akan ada beberapa eksistensi itu, ada wujud. Jadi 37 itu seperti mengkonklud bahwa sebenarnya itu yang ada hanya Allah SWT. Kira-kira kayak gitu. Dari dulu atau sekarang. Kalau orang mau benar-benar merenungi hakikat apapun saja, itu sebenarnya kalau tidak ada Allah ya tidak ada. Itu gampangannya. Ini untuk apa? Pentingnya adalah bagi kesadaran ruhaniyah, kalau orang menyadari benar bahwa sebenarnya yang paling esensial dari hidup itu adalah Allah SWT, itu akan berpengaruh besar terhadap kehidupannya. Saya lihat dulu dari kata misalnya, Allah itu mensifati dirinya di surat Al-Ikhlas dengan sifat ahad, ya, qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu wahid, ya, sama-sama artinya satu. Kenapa kok dipakai kata ahad tidak wahid? Ya. Kata wahid meskipun satu dalam bahasa Arab itu artinya begini. Kalau saya bilang tidak ada satupun orang di masjid, ya, di surau kita, saya menggunakan kata wahid, ya. La wahid misalnya fil masjid misalnya, itu artinya tidak ada satu orang di masjid, akan tetapi ada banyak orang di masjid. Kalau saya menggunakan kata wahid. Kalau saya menggunakan kata ahad, la ahada, tidak ada satu orang pun di masjid, artinya memang tidak ada orang sama sekali. Itu bedanya. Jadi kalimat makanya misalnya hitungan itu pakai wahid, ya, wahidun, satu, isnainun, dua, dan segala macam. Kata ahad itu nggak bisa dirubah, dia unik, sehingga bahkan di kalangan ahli nahwu terdapat perbedaan apakah kalimat ahad itu memiliki awal memiliki rudwan atau tidak. Misalnya Raghib Al-Isfihani misalnya menyatakan, sebagian ulama nahwu menyatakan dia bukan kalimat yang punya akar kata. Ahad ya dari ahad, itu kata dia. Ada yang menyatakan dia berasal dari kata wahada. Tapi oke lah, kita tidak sebut itu. Tapi pilihan kata ahad itu sebenarnya belum pernah muncul dalam literatur bahasa Arab. Kata ahad itu sebagai adjektif yang digunakan dalam kalimat positif kecuali dalam surat Al-Ikhlas. Jadi seakan-akan Allah itu secara spesifik memang menyatakan saya ini
satu dan unik. Gak bisa di satunya Allah itu tidak berbilang-bilang, dan itu semua terangkum dari kalimat ahad. Ya. Dan karena Allah itu satu, maka konsekuensinya Allah tidak punya apapun saja yang sama dengan beliau, dengan Allah SWT, atau yang bersyarikat dan segala macam. Ini penting. Kemudian kalau mau kita lebarkan kepada konflik yang hari ini sering menjadi perbedaan, ya. Saya hanya membuka wacana saja. Di dalam ilmu kalam itu sesungguhnya ada perbedaan, ya. Yang pertama, kelompok yang tidak memperbolehkan adanya interpretasi alegoris atau takwil terhadap ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah yang bisa kita fahami memiliki keserupaan dengan manusia. Misalnya tangan Allah, Allah maha Allah bertempat, misalnya Allah istiwa di langit, misalnya. Atau ada hadis yang kalau misalnya di dakwah salafiyah, kalau kita ditanya di mana Allah, jawabannya harus di atas, di langit. Nggak boleh di mana-mana. Kalau kita kan kebanyakan Allah di mana? Allah ya tidak ada di mana-mana dan di mana-mana, kan itu seringkali dulu jawabannya. Di dakwah salafiyah tidak boleh, harus Allah di mana? Ya di langit. Kenapa? Karena dulu ada sahabiyah yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Aina Allah, jawaban Rasul fis sama, di langit, itu di atas, dengan menuju ke atas. Nah, ini menjadi problem. Yang pertama misalnya, kalau Allah itu difahami di langit, kan berarti menempati sesuatu. Nah, kalau menempati berarti kan dia terikat oleh ruang. Kalau terikat oleh ruang berarti dia kan limited. Kalau limited berarti kan dia tidak powerful dan segala macam. Karena itu di tauhidnya salafiyah misalnya, atau tauhidnya ulama hadis, biar dibatasi agar pertanyaan itu tidak muncul dengan ketidakbolehan bertanya. Jadi jenis iman yang harus kita percaya bila takyif istilahnya, tanpa bertanya why, how dan segala macam. Tidak boleh ditanyakan. Ya sudah begitu aja gitu. Jadi misalnya Allah di langit, ya udah begitu. Kenapa kok di langit? Udah, nggak usah ditanyakan. Pertanyaan itu tidak boleh muncul. Ini bagus bagi orang yang sudah dewasa kayak kita, yang tidak mungkin muncul pertanyaan, udah itu urusan Allah, itu bukan urusan kita, fine. Tapi kalau untuk masyarakat awam dan anak-anak itu agak susah, ya, karena pertanyaannya makin banyak dan segala macam. Tapi yang jelas, satu, aliran pertama dalam kelompok Islam adalah yang menyatakan bahwa urusan sifat dan nama Tuhan itu adalah urusan Allah SWT. Karena itu bukan hak makhluk untuk mencari-cari sifat, mengasih label Allah dengan sifat-sifat yang lain. Nah, itu tidak boleh. Kata misalnya dia ketika bilang wahai Allah yang maha biasanya menatap misalnya, nggak ada Allah maha menatap, dari mana kalimat menatap itu. Apalagi kalau misalnya diartikan nggak boleh mensifati Allah dengan sifat yang dibikin kita sendiri. Harus dari sifat yang memang Allah kenalkan sendiri sebagaimana di Al-Quran. Kalau sami'un ya sami'un, ya basirun ya basirun, maha mendengar ya mendengar, maha melihat yang melihat, tidak usah ditambah-tambahin. Ya. Jadi sangat ketat. Satu, sifat itu hanya sebagaimana yang Allah jelaskan. Yang kedua, kita terima sebagai makna adanya. Yang ketiga, tidak boleh ada pertanyaan. Ini madhab pertama. Dan selain model kayak begini ini dianggap salah. Yang kedua adalah model tauhid yang biasanya banyak diikuti oleh ulama ahli usul. Terutama kalau dalam ilmu kalam itu diikuti oleh madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang menyatakan kebolehan melakukan allegorical interpretation. Misalnya bahwa istiwa tidak dipahami bertempat, tapi ya Allah tidak tahu mungkin bukan dalam pengertian berdiam dan menempati satu tempat. Atau misalnya kalau ada tangan Allah bukan difahami bahwa Allah itu benar-benar punya tangan gitu. Lah, konfliknya dari mana? Apakah boleh orang melakukan tafsir gitu? Di mazhab usul itu
pola berpikirnya begini, agar nanti kalau ada perbedaan tidak kita saling menyalahkan. Orang ahli usul itu melihat Al-Quran dibedakan menjadi ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ayat yang sudah clear dan ayat yang menimbulkan perbedaan interpretasi. Ayat-ayat muhkamat itu dalam hal sifat Allah adalah seperti ayat-ayat yang bunyinya begini. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun saja. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang mensepadani Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya muhkamat, yang isinya itu bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Ayat-ayat yang misalnya tangan Allah menempati satu tempat yaitu di arsy-Nya dan segala macam ini, dalam ilmu tafsir memang kadang-kadang sebagian ulama tafsir menyatakan ini bagian dari ayat mutasyabihat yang berbeda. Karena itu ulama usul menyatakan ayat ini harus dipahami berdasarkan ayat yang muhkamat, yaitu bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Karena itu misalnya kalau kita buka terjemahan Quran Indonesia, misalnya untuk tangan Tuhan diartikan dengan kekuasaan Allah SWT. Pola ini mengikuti pola teologi ulama usul. Dan inilah yang ada di dunia Islam hari ini. Maksud saya, kalau ada orang yang mengikuti model pemahaman kayak ini, tidak usah disalahkan, karena memang itu biasanya mereka dari kelompok model sini. Tapi kalaupun ada orang yang mengikuti ini, ya boleh-boleh saja. Maksud saya, itulah sekarang yang terjadi di Indonesia dan di dunia Islam hari ini. Antara perbedaan tauhid asma dan sifat yang dipahami dari ahli hadis dan ahli usul. Sama dengan kalimat yang kayak begini nih, kan Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwa al'an ala ma alaihi kan. Ya, Allah itu dari dulu dan sampai sekarang nggak butuh siapa-siapa, nggak ada sesuatu pun yang bersama Allah SWT, karena Allah itu tidak berhajat dengan apapun dan tidak butuh dengan apapun. Bahkan Allah itu khaliqu kullu syai'. Lah, bagaimana melihat realitas yang kemudian beragam? Yang semuanya itu biasanya kita alamatkan dengan Allah SWT. Cara memahaminya adalah bahwa Dia itu adalah wujud yang sifatnya dependen kepada Allah SWT, atau biasanya dikenal dengan wujud yang nisbi, ya, yang keberadaannya hanya ada kalau diadakan Allah SWT. Ini agak teologis, agak teologis sifatnya. Tapi nanti karena ini di bulan Maulid, sebenarnya saya mau cerita untuk minggu pagi, tapi saya udah tidak sabar. Nanti kita cerita satu sahabat yang menurut saya sangat mengagumkan, Suraqah bin Malik. Kita tahu sepenggal kisahnya, tapi tidak tahu secara lengkap mungkin. Suraqah, ada yang masih ingat Suraqah? Siapa Suraqah? Orang yang mau membunuh Rasulullah, yang kudanya masuk itu. Dan yang menarik. Insya Allah nanti kita masuk ke 38 dulu. La tata'addaniyatu himmatika ila ghairih fal karimu la tatakhattahul aman. Ini juga berkaitan dengan yang sebelumnya. Kalau tidak ada sesuatu pun di sisi Allah, karena tidak bisa dibandingkan apapun dengan Allah SWT itu, maka kata Ibnu Athaillah, janganlah kita ini menjadikan niat himmah kita, fokus aspirasi kita ini kepada selain Allah SWT. Fal karim, karena sesungguhnya yang the most generous yaitu Allah SWT, la tatakhattahu al-amal. Allah itu nggak bisa dilangkahi oleh keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita, nggak bisa dikalahkan. Agak ribet ya, begini saya kalimatnya begini ini. Kita ini punya niat sebenarnya. Kalau orang ini sudah tahu bahwa yang paling esensi dari hidup itu Allah SWT, maka tentu kan kita punya himmah. Himmah, tujuan saya hidup ini adalah Allah SWT, bukan yang lain. Ya, misalnya seperti jargonnya ikhwan ya, Allahu ghayatuna. Allah itu goal saya tidak mau ke yang lain-lain. Dalam perjalanan hidup, kadang-kadang ini ada banyak tantangan.
yang membuat kita beralih dari Allah SWT. Apa ya cukupnya saya bisa bertawakal kepada Allah ini? Ya kadang-kadang kita ini diuji secara kesadaran. Bisa enggak saya menyelesaikan kayak begini ini hanya bergantung dengan Allah, yang lain pada nyogok Pak, yang ini dan segala macam. Nah, itu namanya amal. Harapan-harapan. Saya kepingin begini, saya kepingin begini, saya kepingin. Padahal setup awal sudah ada nih, niat himmah kita ini untuk Allah SWT. Ya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita ini muncul peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini menengok selain Allah SWT. Misalnya, gampangnya gini lah, kita ikut daftar pegawai negeri sipil di Indonesia misalnya. Ikut ujian, belajarnya sama, tapi kita tahu yang lain ini pada nyogok. Deg-deg di hati ini gimana, nggak mungkin saya menang ini. Kecuali kalau saya ikut-ikutan juga nyogok. Padahal niat kita untuk Allah, di dalam perjalanan muncul amal itu. Hopnya gitu, yang membuat kita kadang-kadang gimana ini ya, dan segala macam. Nah, Ibnu Athaillah itu menyarankan kepada kita, sesungguhnya Allah SWT itu adalah zat yang maha memberi, maha generous terhadap keinginan apapun yang kita inginkan. Makanya di situ bukan kalimat fallah, tapi fal karim. Amal, harapan itu kan tujuannya diberikan sesuatu. Ya, kalau kita punya amal berarti kita punya keinginan. Kalau ada keinginan berarti ada sesuatu yang ingin kita capai. Orang yang bisa memberi keinginan kita itu namanya karim. Dan yang paling banyak memberi itu adalah Al-Karim, yaitu Allah SWT. Sesungguhnya kata Ibnu Athaillah, Al-Karim itu yaitu Allah SWT nggak bisa dilangkahi, nggak bisa dilewati oleh keinginan-keinginan kita. Namanya ini, keinginan apapun saja sebenarnya cukup bersandar kepada Allah. Allah kasih semuanya kok, kira-kira kayak gitu. Makanya jangan sampai niat himmahmu itu bergeser dari selainnya. Itu maksudnya. Memang agak bulat kalimatnya ya. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairih fal karimu la tatakhattahu al amal. Jangan sampai niat kita itu bergeser kepada selain Allah, karena yang paling maha pemberi itu nggak bisa dikalahkan oleh harapan-harapan, keinginan-keinginan sementara kita. Ini berkenaan dengan konsep tauhid sebenarnya bagi orang yang sungguh-sungguh mau sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah SWT, agar dia tidak punya harapan selain Allah SWT. Nah, berkenaan dengan harapan, kita lihat contohnya Suraqah untuk sebagai gambaran bagaimana orang yang punya keinginan nanti di ujungnya hanya Allah dan semuanya terkabulkan. Suraqah ini orang yang jago untuk mendeteksi orang yang biasanya kalau ke gurun atau pencari jejak. Dia terkenal dengan orang pencari jejak. Orangnya gagah, tinggi, dan terkenal dia paling top untuk mencari jejak. Ya. Masanya adalah ketika Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Ya. Kita tahu usaha perlawanan terhadap Rasulullah itu sudah berlangsung secara serius di Makkah, ya, tetapi tidak berhasil. Dan perlawanan paling terakhir adalah dengan mengepung rumah Rasulullah dan dibunuh Rasulullah SAW, kan gitu. Karena diserang secara mandiri tidak bisa, akhirnya dikumpulkan semua tribe, kita satu tujuan untuk membunuh Rasul. Ali yang menggantikan kan. Singkat cerita, tidak berhasil, Rasulullah sudah pergi sama Abu Bakar ke Gua Thur. Abu Jahal pagi-pagi bertanya kepada putra-putrinya, siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq. Aina Abu Kaya bin, kata dia, di mana bapakmu wahai si anak perempuan? Kata putrinya Abu Bakar, la adri aina huwa al-an, aku nggak tahu di mana dia saat ini, kata dia. Farafa'a biyadahu, dan diangkat tangannya oleh Abu Jahal, wala qamah khaddaha, dan kemudian ditampar pipinya, laqmatan ahwat biqirtiha alal ardi, sampai dia sempoyongan dan terjatuh ke tanah. Saking marahnya Abu Jahal karena melihat Abu Bakar juga tidak diketemukan. Singkat cerita, seluruh orang yang menunggui rumah Rasulullah SAW keluar mencari Rasulullah SAW hingga mereka ini sudah berada di Gua Thur, karena menurut perkiraan
Kalau orang keluar dari malam itu atau subuh katakanlah, tidak akan bisa melewati paling jauh itu yang Ghathur dalam perhitungan mereka. Karena mereka ini udah tahu arahnya kemana dan segala macam. Dan mereka sangat yakin kalau memang Rasulullah itu tidak akan lebih dari Ghathur. Dan ini menariknya. Dan ketika sudah sampai di Ghathur, orang-orang berkata, kata dia, wallahi ma jawaza sahibukum hadzal ghar. Kata dia, demi Allah, Rasulmu itu, sahabatmu tidak akan mungkin melebihi Ghathur ini, gua ini. Sampai yang namanya Abu Jahal berkata bahwa Wallati wal Uzza inni la ahsabuhu qariban minna yasma'u ma naqulu wa yara ma nasna'. Kata Abu Jahal, demi Tuhan Latta dan Uzza, sesungguhnya aku menyangka bahwa Muhammad dan Abu Bakar itu dekat dengan kita. Yasma'u ma naqul, dia mendengar omongan kita ini. Jadi dia yakin ada di sekitar situ. Yakin. Wa yara ma nasna', dan mereka melihat apa yang kita lakukan ini, kata dia. Walakin sihrahu rona ala absorina, kata dia. Akan tetapi sihirnya Muhammad ini membuat kita semuanya tidak tahu di mana dia, kata dia. Sampai ada sebagian yang lain menyatakan bahwa Rasulullah tidak mungkin ada di situ karena sebagaimana yang kita ketahui itu, misalnya ada seorang tukang sihir juga namanya Umayyah bin Khalaf menyatakan alam taro ila hadzal ankabut. Apakah engkau tidak melihat kepada lebah-lebah ini, laba-laba alladzi ashasha ala babihi, yang menutupi guanya itu, yang membuat sarang di gua itu. Wallahi innahu aqdama minni ladi Muhammad. Demi Tuhan sesungguhnya dia sudah ada di sini itu lebih lama bahkan dari kelahiran Muhammad. Gampangannya begitulah, untuk menunjukkan bahwa gak mungkin ini. Kalau ada orang masuk gak mungkin. Tetapi Abu Jahal yakin kalau ada di dalam. Dan pada saat itu, ini yang menarik, lihat cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Kata faqad kana Muhammad wa sahibu fi dakhilil ghar wa kanat Quraisyun taqifu fawqa ra'sayhima. Nabi Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam gua dan kaum Quraisy itu sedang berada di atas kepala keduanya. Nggak tahu saya model guanya kayak apa, tapi kalau seandainya dia melihat ke bawah saja itu sudah melihat keduanya. Hatta inna siddiqa ra'a aqdamal qaum, sampai Abu Bakar itu melihat kaki-kakinya orang-orang itu tataharrak fawqal ghar, yang bergerak-gerak di atas gua itu. Fadama'at aina, dan mengalirlah air matanya Abu Bakar. Lihat kenapa Abu Bakar menangis. Fanadhara ilaihi Rasul, dan Rasul kemudian melihat Abu Bakar nadhratan hubbin wa rifqin wa itabin, dengan penglihatan yang penuh kecintaan, kelembutan budi, ya, perasaan kasih sayang. Fahama as-siddiqatilan, dan kemudian keluarlah kata-kata ringan, ya, dari mulut Abu Bakar. Wallahi ma ala nafsi abki ya Rasulullah, demi Allah aku ini tidak menangisi diriku ya Rasulullah, kata dia. Walakin makhafatan an arafika makruhan ya Rasulullah, akan tetapi aku takut sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada diri. Subhanallah, ini cintanya sahabat Rasulullah pada Rasulullah. Karena itu dulu sampai Abu Sufyan menyatakan, aku belum pernah melihat sahabat mencintai sahabatnya melebihi sahabat Rasulullah mencintai Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar nangis itu bukan dia takut aku ketangkap dan kemudian mati. Yang ditakutkan cuman walakin makhafatan an arafika makruhan ya Rasulullah. Subhanallah. Faqala lahu Rasul Karim mutam'inan, dan kemudian Rasul menenangkan Abu Bakar dan berkata, la tahzan ya Abu Bakrin, jangan sedih wahai Abu Bakar, fa innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Fa anzalallahu sakinah ala qalbi siddiq wa raha yanzuru ila aqdamil qaum tsumma qala, tenanglah Abu Bakar, dan kemudian melihat kaki-kakinya orang-orang itu yang di atas itu, dan berkata, ya Rasulullah,
Lau anna ahadahum nadhara ila mauti qadamai. Kalau seandainya orang-orang itu salah satu saja di antara mereka melihat tempatnya dia berdiri, tempat kakinya itu, la ra'ana, pasti mereka melihat kita berdua. Faqala lahu Rasul, ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnain, atau di hadis lain, ma bala ya Abu Bakrin bithnain. Apa dia? Apa kamu pikir wahai Abu Bakar kita ini cuma berdua, kata dia. Allahu thalithuhuma, Allah lah yang ketiga di antara kita. Ini namanya, ini cocok untuk konsep yang tadi itu. Jadi amal, harapan kita itu tidak bisa menggeserkan niyatu himmatika tadi. Kalau kita kayak begini ini kan sudah bingung itu, bisa nolong segala macam, kita bisa teriak ke selain Allah SWT. Itulah manfaat dari tawakal. Jadi kalau ada keadaan di mana yang kayaknya kita ini tidak bisa kecuali mencari selain bantuan dari Allah SWT, itu yakinlah bahwa Allah selalu bisa memecahkan persoalan kita. Dan di dalam hadis semua orang yang tawakal itu Allah akan memenuhi keinginannya. Dan itu pasti sebagaimana apa yang terjadi pada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat kisah selanjutnya. Karena Suraqah bin Malik setelah selesai ini, nggak ketemu, sudah sampai di Gua Hira nggak ketemu, pulanglah dengan kecewa orang-orang ini. Tapi kemudian fa'a'lanat fil qabail, dan diumumkanlah, diiklankanlah kepada kabilah-kabilah itu, al-muntashirah ala tulit tariq, sepanjang jalan semua diumumkan, baina Makkah wal Madinah, annama ya'tiha bi Muhammadin hayyan aw maitan falahu mi'atun min karaimil ibil. Siapa yang bisa membawa Muhammad mati atau hidup, dia akan mendapatkan 100 unta yang sudah siap untuk bunting. Ya. Bayangkan hadiahnya 100 unta. Berapa harganya itu? Nanti ini yang ditangiskan oleh Suraqah ketika Rasulullah meninggal dunia, itu nanti yang dia tangiskan. Dia melihat wajah Rasulullah SAW sambil dia menangis. Ya, nanti ingatan dia tentang keinginan dia membunuh Rasul hanya untuk mendapatkan 100 ekor unta. Suraqah bin Malik mendengar itu, dia sedang fi nadiyi min andiyati qaumihi, dia berada di tempat kumpulan orang, mungkin kayak balai RW lah kalau kita hari ini mungkin ya. Ada di balai RW, orang sedang ngomongin, siapa yang bisa bawa Muhammad mati atau hidup dapat 100 unta. Fa'idan bi rasulin min rasulin Quraisy yadkhulu alaihim wa yudhi'u fihim naba'al, sudah jelaskan tadi. Ada orang kemudian ya, rajulun min qaumi wa qala wallahi, kata dia, demi Allah, laqad marra bi al-an, aku tadi dari perjalanan itu melihat thalathatu rijal, 3 orang laki-laki, wa inni la adhunnuhum, aku menyangka mereka itu Muhammadan wa Abu Bakrin wa dalilahuma, dan si penunjuk jalannya. Dia yakin ini. Jadi Suraqah ini kumpulan banyak orang yang dengerin itu. Faqala Suraqah berkata, bal hum banu fulanin madaw yabhathuna an naqatin lahum adalluha. Kata dia punya siasat. Kayaknya bener nih. Tapi dia mau mengaburkan informasi itu agar orang nggak yakin dengan informasi itu. Apa yang dia bilang? Enggak, tadi itu mungkin orang dari Banu Fulan, dia sedang mencari untanya yang hilang, nakohnya yang hilang. Jadi dia bukan itu Banu Muhammad itu. Orang-orang bilang, oh iya ya, kayaknya itu kehilangan unta, sehingga isu bahwa melihat 3 orang itu tidak digubris lagi. Padahal itu sudah masuk di otaknya Suraqah. Setelah itu dia bahkan di sini didetailkan ceritanya. Sehabis ngomong itu tidak langsung pergi, dia diam dulu, ditahan, biar orang tidak menyangka dia mau mencari. Itu hebatnya. Terus dia pulang ke rumahnya. Falamma dakhala al-qaum fi haditsin wa amara, setelah itu apa kata dia? Wa madha khafifan musri'an, dan dia kemudian pergi dengan pelan-pelan dan cepat ila baiti, ke rumahnya. Wa asarra li jariyatihi bi an tukhrija lahu farasahu fi ghaflatin min ayunin nas. Terus ngomong sama pembantunya, kamu bawa kuda saya ke satu tempat di sana, bawa juga pedang saya, bawa juga itu. Jangan kasih, biar nggak ketahuan. Kalau keluar dari rumahnya bawa itu kan ketahuan, bisa rebutan nanti ketemunya, nyari Muhammadnya, ada dia. Jadi dia bilang sama jariyahnya, taruh kuda saya di sana dan segala macam.
Dia keluar dari rumahnya dari belakang, pelan-pelan dia pergi. Begitu nyampe kudanya gagah, dia pakai baju besinya, dia selendangkan pedangnya, busur panahnya sudah siapkan, dan dia sekencang-kencangnya mencari jejak 3 orang tadi yang oleh Suraqah diyakini memang Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad. Karena Suraqah bin Malik farisan min fursani qaumihi al-ma'dudin. Suraqah ini adalah pengendara kuda terbaik di antara kaumnya. Jagoan mengendarai kuda. Tawil al-qamah, azim al-hammah, basiran bi'tiqa'il athar. Dia itu orang yang tinggi, kekar, yang pandangannya tajam ke depan kalau melihat. Wah, hebat lah, memang pencari jejak. Wa kana ila dzalika kullihi sikat madha Suraqah yatwil arda tayyan. Tetapi begitu dia berjalan dengan kudanya itu, tidak berapa lama kudanya udah tersungkur, kena batu, jatuh. Dan dia marah mahada, kata dia. Tabban laka min faras. Oh, dasar kuda sialan, kira-kira kayak gitu ya. Kuda sialan. Wa ala dhahraha ghairu annahu lam yamdi ba'idan hatta atharat bihi marratan ukhra fasdadat tasha'uman. Begitu dia celain, dia karena masih inginkan 100 unta nih. Naik lagi, jalan lagi, tidak berapa lama tersyukur lagi. Ini belum yang ngembles ya, belum yang ngembles. Kakinya masuk ke kaki kudanya masuk ke dalam pasir, jadi masih kena batu terpelanting lagi. Kedua kali terjadi lagi, dan di dalam hatinya sudah muncul untuk rujuk, untuk pulang ke rumah. Duh, kayaknya ini celaka ini. Fama radduhu an hammihi, dan dia tidak bisa kembali dari cita-citanya itu. Kenapa? Illa tamuhu bin nuk, karena dia tomak dengan bin nuk al-mi'ah, dengan unta yang banyaknya 100 itu tadi. Tidak bisa, saya harus terus lagi. Teruslah. Walam yabta'id Suraqah katsiran an makanin athrin. Setelah itu dia melihat 3 orang di kejauhan. Dia makin kencengkan kudanya, tetapi begitu tidak seberapa jauh, fadafa'al lam yabta'id Suraqah katsiran an makani athurin farasihi hatta absara Muhammadan. Dia sudah melihat Nabi Muhammad wa sahibai, famadda yadahu ila qausihi, dan kemudian tangannya ini mulai mau menarik busurnya, ya, mau dipanah Rasulullah. Lakin yadahu jamadat, akan tetapi tangannya ini membeku, ya, fi makannya, di tempatnya, tidak bisa digerakin lagi, sehingga tidak bisa bergerak. Dzalika li annahu ra'a qawa'ima farasihi tasikhu fil ardi, dan kemudian kaki kudanya itu masuk ke dalam bumi, waddukhon yatasa'adu min baini yadaiha, dan debu-debu itu berada di depannya kudanya dan di matanya, sehingga dia kebingungan, tidak bisa melihat, ya. Wa yughatti 'ainahu wa 'ainaiha, kudanya juga demikian. Wa dafa'al faras fa idza hiya qad rasakhat fil ardi ka'annama sumirat fiha bimasamir min hadid. Sepertinya dia itu kayak diikat, dipaku di dalam bumi, gampangannya gitu. Saking tidak bisa bergeraknya kudanya. Faltafatat ila Rasulillah ila Rasuli wa sahibihi, dan kemudian waqala bi sautin dhari, dan dia kemudian melihat ke Rasulullah dan dia berkata dengan suara yang kencang ke Rasul di depannya itu, ya hadzan, kata dia, wahai 2 orang, ud'u wali, doakan wahai kedua kamu itu kepada saya, doalah kepada Rabbukuma, kepada Tuhan kalian itu, ayyudlika qawa'ima farasi, untuk membebaskan kaki kuda saya, walakuma alayya an akuffa ankuma, kalau kamu bisa begitu saya tidak mengejar kamu lagi deh, kata dia, saya bebaskan kamu, saya sudah cukup lah, saya tidak mau lagi. Fada'a lahu Rasul, Rasul kemudian berdoa, fa'atlaqallahu lahu qawa'ima farasihi, dan kemudian terbebaslah kaki kuda itu. Lakin akan tetapi atma'ahu ma labithat antaharrokat min jadid, akan tetapi rasa tamaknya untuk mendapatkan 100 unta harus menggerakkan kudanya lagi. Fadafa farasul, yang kedua yang terjadi setelah itu, setelah kedua yang terjadi, dia bilang fastaghatha bihima, dan dia memelas ke Rasulullah SAW, dia beristighosah kepada Rasul. Kata dia, ilaikuma zadi wa mata'i wa silahi fakhudah, kata dia, wahai Muhammad, kata dia, bagi kamu ini perbekalan saya, harta benda saya, pedang saya, semuanya deh untuk kamu deh.
walakuma alayya ahdullah an arudda ankuma mawwara'i minan nas. Dan saya berjanji saya tidak akan kasih tahu orang siapapun bahwa kamu itu bertemu dengan saya, dan saya akan melarang orang-orang untuk nyari kamu, kira-kira gitu. Itu janjinya dia. Faqala lahu, dan berkatalah keduanya kepada dia, lah, kata Rasulullah, la hajata lana bizadika wa mita'ika. Kata Rasulullah, aku enggak butuh dengan harta bendamu wahai Suraqah, walakin rudda 'anan nas. Akan tetapi yang berkata kepada manusia itu tahanlah manusia agar tidak mencari saya. Itu aja permintaan Rasul. Summa da'ala Rasul fantolaqat farasahu. Rasul berdoa, lepaslah kaki kuda itu. Falamma hamma bil audah nadahum qailan. Setelah begitu selesai itu ditanyai oleh Rasul, ma tabtaghi minna, apa yang kamu inginkan itu sebenarnya apa sih Suraqah? Kata dia, faqala, Suraqah bilang, wallahi ya Muhammad, inni la'a'lamu annahu sayadhharu dinuk. Kata dia, demi Allah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tahu bahwa agamamu ini akan terang benderang. Wa ya'lu amruka fa'ahidni in ataituka fi mulkika an tukrimani. Kata dia, dan perkaramu ini akan ditinggikan oleh Allah SWT, maka berjanjilah kepadaku, in ataituka, kalau nanti aku mendatangimu, kalau sudah menang agamanya kamu, kata dia, fi mulkika, di kerajaan, kata dia, antukrimani, janjilah aku agar kau itu punya kasih sayang kepada saya, kata Suraqah. Waktu li fi dzalik, dan ayo buat perjanjian. Jadi dia minta garansi, kalau nanti Islam menang, saya minta garansi kamu tidak nyakitin saya, kata dia. Dan ditulislah oleh Abu Bakar Siddiq di ala lauhin min azmin, ya, di sepotong tulang, ya, wa dafa'ahu ilaih, dan dikasihkan kepada Suraqah. Walamma hamma bil insiraf, ketika Suraqah sudah mau pulang nih, kembali lagi, qala Nabi lahu, berkata Nabi, ini kata-kata Nabi yang nanti menjadi kisah akhir kehidupannya. Kata Rasulullah, wa kaifa bika ya Suraqah idza labista siwarai kisra. Kata Rasulullah, bagaimana wahai Suraqah kalau seandainya kamu mengenakan dua gelang raja Persia, kata dia. Qala Suraqah, Kisra bin Hurmuz, Raja Kisra bin Hurmuz itu raja Persia yang besar itu. Qala Rasulullah, iya, Kisra bin Hurmuz. Dan ini nanti yang terjadi beneran, ketika nanti Suraqah benar-benar memakai pakaiannya Raja Kisra bin Hurmuz. Yang menarik, setelah itu pulanglah Suraqah. Pulang, Rasul pada senang, dan dia sudah ada bibit iman di dalamnya. Orang-orang setelah begitu berpapasanlah dengan Suraqah dan mau mengejar Rasulullah. Apa kata Suraqah? Saya sudah keliling kemana-mana, dan kamu tahu sayalah pencari jejak terbaik di sini. Sesungguhnya aku tidak tahu Muhammad, tidak ketemu sama Muhammad. Pulang aja kalian, pulang. Sehingga dia tidak bicara apapun tentang Nabi Muhammad, karena dia keeping janjinya itu tadi, sampai dia pastikan Muhammad sudah sampai Madinah. Begitu menurut hitungannya Nabi Muhammad sudah sampai Madinah, baru dia ngomong ke Abu Jahal bahwa saya ketemu Nabi Muhammad, kuda saya terjerumus, akhirnya saya berjanji kepada Muhammad begini-begini. Apa kata Nabi Muhammad? Kamu pengecut, kamu kurang ajar. Wah, marah-marah Abu Jahal kepada Suraqah. Apa kata Suraqah? Balasannya pakai pantun, kalau orang sini ya pakai puisi. Kata dia, Aba Hakam, wallahi law kunta syahida li amri jawadi ittasukhu qawaimuh alimta wa lam tashkuk bi anna Muhammadan rasulun bi burhan faman dha yuqawimuh. Kata dia, wahai Aba Hakam, wahai Abu Jahal, ya, demi Allah, kalau seandainya engkau menyaksikan li amri jawadi ittasukhu qawaimi, kalau engkau menyaksikan perkaraku, kalau kamu punya hal yang sama dengan diriku ketika kudamu itu masuk ke dalam bumi tidak bisa bergerak, alimta, kamu pasti tahu, walam taskuk, dan tidak akan pernah ragu sedikit pun, bi anna Muhammadan, karena sesungguhnya Muhammad itu rasulun bi burhan, seorang rasul dengan burhan, dengan petunjuk, dengan kejelasan. Faman dha yuqawimu, siapa yang bisa ngelampaui dia, siapa yang berani ngelawan dia, siapa yang berani menolak bahwa dia itu memang Rasulullah SAW. Dan inilah keimanan, bibit iman yang dimiliki oleh Suraqah, dan Abu Jahal nggak bisa ngomong apa-apa. Singkat cerita,
setelah 10 tahun berlangsung, tetap ini masih kufur, tinggal di Madinah, tinggal di Mekah si Suraqah ini. Fathu Mekah terjadi, Mekah ditaklukkan dan semuanya masuk Islam. Orang-orang Quraisy semua datang ke Rasulullah SAW, belum masuk Mekah, masih di Ji'ronah. Ketemunya Nabi nanti di Ji'ronah. Ya. Begitu datang semuanya, orang-orang itu sudah takut semuanya, dan beberapa orang-orang Quraisy yang dulu memusuhi Rasul dan datang ke Rasul siap mau diapakan, terserah ya Rasul. Apa kata Rasul? Idhabu fa'antumut tulaqah. Ini yang kalau para sejarawan di dunia barat sangat mengagumi Nabi, ya. Bagaimana Nabi diopres belasan tahun lamanya, bahkan puluhan tahun lamanya, sahabatnya dibunuhin dan segala macam. Begitu kembali ke musuhnya, yaitu di Mekah. Kalau kita, katakanlah kita ini ada paman kita dibunuh, anak kita dibunuh, mbah-mbah kita dibunuh, kembali ke tempat orang yang bunuhin kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin dipukulin lah, diapain lah, kita sedang kuat-kuatnya. Inilah kata-kata yang terkenal. Makanya tidak ada deklarasi yang lebih kasih sayang, melebihi kasih sayang Rasulullah pada hari itu. Makanya dikenal dengan Yaumut Tulaqah, ya, hari pembebasan. Ya. Rasul menyatakan idhabu, pergilah kalian semuanya, fa'antumut tulaqah, karena kalian semuanya itu free man. Saya tidak touch kamu, saya tidak ngasih apa-apa kamu semuanya bebas. Itu Rasulullah SAW. Nggak bisa ya begini ya. Padahal di pelupuk matanya sendiri Rasulullah tahu itu bagaimana misalnya Bilal bin Rabah yang kesakitan, terus semuanya itu kan semua tragis, semua kesedihan yang dialami Nabi dan para sahabatnya. Tapi Rasul memaafkan semua kesalahan orang Mekah dengan menyatakan fa'antumut tulaqah. Setelah itu tahulah Suraqah, dan Suraqah laqad ataitun nabi bil Ji'ronah. Aku mendatangi Nabi di Ji'ronah, kata Suraqah. Fadakhaltu fi batihi, dan aku mendatangi di kemahnya Nabi minal ansor, bersama orang-orang Ansor itu. Faja'alu yaqra'unani biqu'ubir romah, sampai para sahabat itu sebenarnya tidak mau mencegahku agar aku bisa menemui Nabi. Sampai ada sebagian sahabat yang memukulku dengan tombaknya. Karena tak boleh, kamu mau kemana? Kata dia. Wayakulun, dan para sahabat berkata, ilaika madza turid? Hei, kamu mau kemana? Apa yang kamu maui? Nah kira gitu. Karena dia mau ngerojol aja, mau nerobos saja menemui Rasulullah SAW. Amazaltu asyukku sufufahum. Aku tidak peduli. Aku terus masuk menerobos barisan mereka. Hatta ghadautu qoriban min Rasulillah. Sampai aku dekat dengan Rasulullah SAW. Wa huwa ala naqatihi, dan Rasul sedang berada di atas untanya. Farafa'tu yadai, dan aku angkat tanganku bil kitab, dengan tulang tadi itu yang ada tulisannya tadi itu. Wa qultu ya Rasulullah, ana Suraqah bin Malik. Saya ini Suraqah bin Malik. Wa hadza kitabuka li, dan ini kitabku untukmu, kata dia. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, udnu minni. Ini sini mendekat kepadaku, Rasulullah. Saya itu senang kalau di bulan Maulid mengkhususkan untuk menggali kisah Nabi Muhammad. Awal-awal saya berpikir nggak mungkin dapat cerita-cerita yang menarik tentang seputar Nabi, tapi semakin digali ternyata banyak masih sisi-sisi yang belum tergali dari kisah Rasulullah SAW. Hada yaumun wafa'in wa birrin, kata Rasulullah. Wahai Suraqah, hari ini adalah hari aku memberikan janjiku, memenuhi janjiku, yaumun wafa wa birrin, dan hari kebaikan, kata dia. Fa'aqbaltu alaihi wa a'lantu islami baina yadai, dan kemudian aku menyatakan keislamanku, aku masuk Islam dan menegaskan keislamanku. Wa nultu min khairihi wa birri, dan aku mendapatkan kebaikan dari Islam. Dari sahabatnya. Lam yamti ala liqa'i Suraqah bin Malik Rasulullah ghairu bid'atin asyhurin. Tapi Rasul tidak bertemu dengan Rasulullah, Suraqah tidak bertemu dengan Nabi tidak lama, hanya kira-kira kurang dari 9 tahun. Bid'ah itu 3-9, maksimal 9 bulan. Hatta ikhtarallahu nabiyahu ila jiwarihi, sampai meninggallah Rasulullah SAW. Jadi dia bertemu Nabi sekitar 9 bulanan, ya. Fahazina alaihi Suraqah, sedihlah Suraqah, asyaddal hazan, dengan sesedih-sedihnya.
wa ja'ala yatara'a lahu dzalikal yaum alladzi hamma fihi biqatlihi min ajli mi'atin naqatin. Kata dia, kemudian aku menerawang dan teringat dengan keinginanku dulu ketika aku ingin membunuh orang ini, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, dengan hanya keinginan untuk mendapatkan 100 ekor unta. Lihat ini kata-katanya Suraqah. Wa kaifa anna nawqad dunya kullaha qad asbahatil yawm la tusawi indahu kulamatan min dhufrin nabi. Kata dia, padahal demi Allah, kata dia, kalau semua unta di dunia ini aku kumpulkan, tidak sebanding dengan ujung kuku Rasulullah SAW. Lihat cintanya Suraqah. Saya merinding bacanya ya. Jadi bagaimana kecintaan para sahabat dengan Rasulullah. Kata dia itu, hari ini pun kalau aku itu dikasih semua unta yang ada di dunia ini diberikan, nggak ada bandingannya dengan mengenal Nabi walaupun hanya sekedar seujung kuku. Ya, itu kalau orang sudah ma'rifat ar-Rasul, nggak ada harganya dunia kemudian. Sama dengan tadi itu, kalau orang sudah ma'rifat Allah, seakan-akan ini tidak ada semuanya, sudah Allah yang lebih besar dari apapun saja. Kalau orang tahu besarnya Rasulullah SAW, subhanallah, ya kita bisa begitu cintanya. Masih ada 2 cerita yang saya simpan ya. Ka'ab bin Zuhair yang dihadiahi burdah oleh Rasulullah SAW. Insya Allah di Westall besok. Kita lanjutkan. Masih belum selesai Suraqah. Lihat menariknya. Wa ja'ala yuraddidu qaulatahu. Dan dia terus ngomong kayak begitu itu. Lihat sedihnya. Dia kayak ngerenungin, ya Allah, dulu aku ingin membunuh orang ini hanya dengan keinginan 100 unta. Padahal sekarang kalau dibeli suruh unta nggak ada apa-apanya dibanding ujung kuku Rasulullah SAW. Sampai dia itu teringat kata-kata Rasulullah yang dulu pernah diucapkan kepada dia, kaifa bika, sambil kayak orang sedih itu, kaifa bika ya Suraqah idza labista siwarai Kisra, kata dia. Bagaimana dengan wahai Suraqah kalau seandainya engkau didapat mengenakan 2 gelangnya si Raja Persia. Duna ayyukhamirahu syakka fi annahu. Setelah selesai lama ini sampai Rasul meninggal, Kisra belum bisa ditaklukkan. Masa Abu Bakar belum bisa ditaklukkan. Masa Umar bin Khattab, Kisra jatuh. Kisra bin yang tadi itu jatuh. Dan semua ghanimah ini dibawa ke Madinah. Termasuk apa? Pakaiannya Kisra, sandalnya Kisra, mahkotanya Kisra dan segala macamnya itu ya, dibawa semuanya. Banyak sekali hartanya sampai faqala lahu Ali bin Abi Thalib kana hina idin hadiran, sampai begitu banyaknya itu, sampai innaka afafta fa'affat ra'iyatuka ya Amirul Mukminin. Saya melihat banyaknya itu, Umar sampai kagum, begitu banyaknya orang-orang ini. Apa kata Umar? Karena engkau itu orang afif, engkau itu jujur, maka rakyatmu juga jujur. Ya, ini kalau ini dalilnya Sayyidina Ali. Jadi kalau rakyatnya jujur, pemimpinnya jujur. Kalau rakyatnya nggak jujur, berarti pemimpinnya lebih nggak jujur lagi. Ya. Seperti di Indonesia, ya. Kursi 20 juta lah. Ya. Walau rota'at la rota'at. Kalau seandainya dia tidak jujur, pasti mereka juga tidak akan jujur. Itu katanya Sayyidina Ali. Wa hunada al-Faruq ridwanullah ta'ala Suraqah bin Malik. Dan kemudian memanggillah Umar bin Khattab. Ini keadaan yang menarik menurut saya, kisah terakhirnya. Dipanggillah Suraqah bin Malik oleh siapa? Oleh Khalifah Islam Umar bin Khattab. Fa'albasahu qamisa Kisra, dan dipakaikan gamisnya si Raja Persia itu. Wasara wilaihi wa qiba'ah wa khuffai, sepatunya dan segala macamnya lah ya, perhiasan yang dipakainya itu. Wa qalladahu saifahu wa mintaqatahu, dan dipakaikan pedangnya dan selempangnya yang begini itu. Wah, pokoknya pakaian raja lah ya. Wa wada'a ala ra'sihi tajahu, dan dipakaikan mahkotanya. Wa albasahu sawaraihi, dan dipakaikan 2 gelang kebesarannya Raja Persia. Na'am siwaraihi, benar-benar 2 gelangnya si Raja Persia. Inda dzalika hadafal muslimun. Ketika melihat Suraqah dengan baju seorang raja yang besar itu, orang-orang muslim berkata, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini janjinya Rasulullah SAW ya. Rasul itu kalau beri, meskipun belum ada, ya pasti nanti kesampaian. Dan itu hebatnya Rasulullah SAW ya. Bukan janji-janji. Summa iltafata Umar ila Suraqah. Umar kemudian melihat kepada Suraqah dan berkata, bah. Kira-kira, wih gitu. Atau kalau orang Blitar, peh gitu. Saking hebatnya. Apa kata Umar? U'ayrabiyun min bani Madlaj ala ra'sihi tajun Kisra, kata dia. Orang Arab dari dusun, dari suku Madlaj, tapi di kepalanya mengenakan kronnya Raja Persia, kata dia. Wa fi yadayhi siwarah, dan di tangannya 2 gelang kekuasaannya Raja Persia. Summa rafa'a rasahu ila sama. Dan ini menariknya. Kalau kita dikatakan kayak begituan, udah kesenangan ini dapat berapa itu emas semuanya mungkin itu ya. Lihat, dia menengadahkan kepalanya ke langit, Suraqah, dan berkata, Allahumma innaka mana'ta hadzal mal rasulaka wa kana ahabba ilaika minni wa akrama alaik. Ya Allah, sesungguhnya engkau mencegahkan semua harta ini yang aku kenakan ini kepada Rasul. Padahal Rasul itu orang yang lebih baik dan lebih dicintai daripada saya ini, kata dia. Wa mana'tahu Abu Bakrin wa kana ahabba ilaika minni wa akrama alaik. Dan engkau juga mencegahkan, memilihkan ini semuanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu jauh lebih baik dan lebih hebat daripada diri saya. Wa a'taytanihi fa'udzu bika an takuna qad a'taytanihi litamkura bi, kata dia. Dan engkau memberikannya kepadaku ya Allah, maka aku sungguh berlindung kepadamu, kata dia. Jangan-jangan pemberianmu ini adalah ujian bagi diriku. Subhanallah ya. Ini memang mentalnya sahabat ya. Apa kata dia? Tsumma lam yakum min majlisihi, maka dia tidak bergerak dari tempatnya itu, masih tetap kayak gitu, hatta qassamahu bainal muslimin, sampai dia membagikan semua ini kepada orang-orang muslim. Suraqah bin Malik ya, Suraqah bin Malik, satu kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Semua orang yang cinta kepada Nabi itu pasti mendapatkan sesuatu. Seperti ini minimal ya. Suraqah dihadiahi dengan gelang Persia oleh Rasulullah SAW ya. Kalau kita mencintai Rasulullah dan sungguh-sungguh mendendam kerinduan, insya Allah itu modal paling awal untuk membuat kita sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah SAW dalam keseharian kita. Jadi ini contoh dari orang yang himmahnya tidak tergeser oleh amalnya tadi itu. Amalnya meraih dunia ya. Tapi dia tahu bahwa kalau kita ini fokusnya tetap ke Allah, apapun dikasih kok ke Allah. Amal itu, amal alif ya, bukan ain, amal, keinginan-keinginan, hopes kita ini, kita sangka kan tidak bisa dipenuhi oleh Allah ya. Seringkali kita punya keinginan A, B, C, D, dan kita merasa kalau kita hanya bergantung pada Allah, gak mungkin dipenuhi semuanya. Kita lupa bahwa salah satu sifat Allah adalah Al-Karim. Al-Karim. Kalau Ibnu Ajibah mendefinisikan Al-Karim itu adalah zat yang maha pemberi, yang tidak pernah peduli dengan berapa pemberiannya dan kepada siapa diberinya, yaitu Allah SWT. Karena itu janganlah pernah bergeser niatmu, goalmu dari Allah SWT. Kenapa? Karena apa sih cita-citamu yang tidak bisa dipenuhi oleh Allah SWT? Apa sih harapan yang tidak bisa diberikan oleh Allah SWT kepada kita? Seperti siapa ini? Suraqah bin Malik, yang dia cita-citakan cuma 100 ekor unta. Tapi karena niat himmahnya kepada Allah SWT, Al-Karimnya jelas. Dapatnya apa? Melebihi semuanya. Dia pakai gamis Persia, sepatu Persia, gelang Persia, mahkota Persia, didoakan oleh Rasulullah SAW. Semua pemberian melebihi dari amalnya sendiri, dari hobnya sendiri. Orang sering tertipu, seakan-akan Allah itu kikir ya, seakan-akan Allah tidak bisa memenuhi harapan dan hasrat hidup kita, sehingga kita menggeser keinginan kita. Orang korupsi itu kan menggeser niatnya, seakan-akan Allah tidak bisa mengayakan dia, tidak bisa membahagiakan dia. Ya, makanya jangan pernah bergeser dari tujuan esensi dari kehidupan kita, yaitu Allah.
Kalau ada kesusahan hidup, keinginan apa, mintalah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Musa dan Harun. Lihat rekamannya di dalam Al-Quranul Karim terakhir untuk melihat bagaimana Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun ketika disuruh oleh Allah SWT dengan kalimat idhaba ila fir'auna innahu tagha, itu pergilah ke Nabi Musa, ke Fir'aun, karena sesungguhnya dia itu berlaku aniaya. Ini mereka ini orang yang tauhidnya sudah berada di puncak, namanya para anbiya ya, para anbiya. Tetapi bukan mereka ini tidak mau melaksanakan, tetapi mereka takut tidak bisa melaksanakan perintah Allah itu menghasilkan karya yang terbaik. Kalau kita disuruh, kalau beginilah, kalau kita ini sayang sama seseorang, misalnya, tolong mas ya, bungkuskan kok apalah itu makanan gitu misalnya, apalah gift itu juga tolong bungkuskan. Kita kan serius tuh bikinnya. Kalau kita tidak punya kemampuan, kita malah jangan saya tidak bisa. Karena apa? Karena kita takut kalau saya bikin hasilnya tidak bisa maksimal. Bukan karena tidak ingin melakukan, tapi karena kita takut tidak bisa memberikan produk yang terbaik. Karena saking jatuh cintanya kita kepada seseorang. Nabi Musa dan Harun ketika diperintah kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina aw ayyatagha. Ya Allah, kami ini takut kalau nanti Fir'aun ini langsung berlaku aniaya kepada kami dan bahkan langsung nyakitin kami dan segala macam ini. Bukan takut kepada Fir'aunnya, tapi takut dia tidak bisa menyampaikan missionnya tadi itu loh. Itu. Bukan takut nanti saya disiksa oleh Fir'aun, saya begitu, bukan gitu maksudnya. Jadi dia itu yang disebut dengan amal tadi itu. Dia takut itu nanti kalau langsung bikin, karena apa? Karena Nabi Musa itu sudah, kalau sekarang ini sudah wanted number one, kayak Amrozi lah kalau gampangnya sekarang. Karena Nabi Musa pernah membunuh orang, masih ingat ceritanya membunuh itu, sehingga kemudian lari dan kemudian kalau dia kembali ke Mesir, yang harus dihadapi adalah hukumnya Mesir, yaitu bagi pembunuh ya harus dibunuh. Itu satu. Makanya kalau saya ke sana, saya langsung ditangkap ini nanti. Terus bagaimana engkau menyuruh idhaba ila fir'auna inta faqul lahum qaulan layyinan dan segala macam itu, karena perintahnya disuruh mendakwai Fir'aun. Takutnya itu saya tidak bisa nanti, takut tidak bisa melaksanakan perintahmu, kira-kira gitu. Ayyafrutu alaina aw yadhha. Lihat, kenapa? Karena dia menggantungkan semuanya kepada Allah. Dia punya amal, ya, tapi amalnya itu tidak menggelincirkan dia dari Allah. Dia tidak mencari yang lain. Bukan datang kepada orang yang lebih kuat, tolongnya lindungi saya karena saya punya mission, tidak begitu. Dia bergantung kepada Allah. Lihat jawaban Allah. Qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Kata Allah SWT, wahai Musa dan Harun, jangan takut, sesungguhnya aku ini bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat kalian, kata Allah SWT. Itulah janji Allah bagi orang yang tawakal dan tidak menggeser fokus orientasi dia kepada Allah SWT. Tapi kalau kita yang lain, kita ini kan seringkali seperti Allah tidak terlibat dalam kehidupan kita. Itu yang seringkali kita lupakan. Jawaban Allah terhadap Nabi Musa dan Harun itu menegaskan banget, jangan sampai kita berubah niat himmah kita itu terus sampai kapanpun kepada Allah. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'a. Lihat, kalau orang kayak begitu firm itu udah hatinya itu tentrem, itu udah siap, itu udah. Allah sendiri bilang, Musa, enggak usah wedi, saya itu ngintai kamu, kira-kira gitu. Tak lihat, namanya kayak anak kecil itu loh. Kalau anak kecil enggak berani mah, ya apa salah, tak lihat tengah doang. Ya, saya lihat dari jauh. Kan kayak gitu kalau bapaknya itu, cobalah gitu. Ya. Karena si anak yang takut itu bukan tidak mau melakukan, cuma dia tidak mau kalau tidak berhasil melakukan. Tuh. Ketakutan Nabi Musa bukan ketakutan orang pada Fir'aun. Kalau orang takut sama Fir'aun itu bukan nabi. Ya. Orang ini mau mati aja mau, nabi tingkatan. Cuma takut tidak bisa melakukan eksekusi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini contoh orang yang tidak tergelincir. Ini contoh yang menarik yang digunakan oleh Syekh Ramadan Buti untuk menjelaskan makalah ke-38 dari
hikam al-ata'iyah. Singkatnya adalah bahwa tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih esensial di dunia ini melebihi Allah SWT. Karena itu, jadikanlah itu menjadi tujuan utama dari kehidupan kita untuk meraih ridho Allah. Dan jangan bergeser oleh iming-iming dunia atau kelemahan-kelemahan kemanusiaan kita di tengah kesulitan-kesulitan hidup. Tawakallah kepada Allah, sungguh-sungguhlah untuk terus mencari keridhaan Allah SWT dan tidak bergeser walau kayak apapun. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah selalu bantu bagi orang-orang yang bertawakal. Kira-kira itu pesannya dari hikmah ke-37 dan 38. Semoga ada manfaatnya. Dan Allah ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yahya yang sudah memberikan ceramah dosennya pagi ini tentang wajib dalapan. Ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena ceritanya tadi sudah menarik, terutama pada masalah Malik. Ibu-ibu yang di belakang ada pertanyaan? Bukan Serakah bin Malik ya. Dari dulu bapak-bapaknya. Masa dulu. Kesempatan dibuka. Bapak. Tadi kata Pak Abbas suruh terusin ceritanya. Bulan maulid itu. Sampai sekarang dibocor. Belum dibawa mobil sana. Gini aja, Pak, tanya tadi Surokol itu. Biar orang jelas apa? Enggak. Penasaran aja gimana cara pencatatan hadisnya itu, Ustaz? Artinya pada saat itu kan hanya ada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Apakah cerita itu kemudian dicatat sama Abu Bakar terus kemudian disebar atau gimana itu anunya apa? Cerita yang mana? Cerita yang mengenai Surokol tentang itu aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit perbedaan antara hadis dan sirahnya. Ada banyak ulama-ulama penulis sirah, misalnya yang paling terkenal Adz-Dzahabi misalnya dengan Syiar A'lamun Nubala, itu yang paling benar. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang ditulis oleh para ulama-ulama tarikh dan mengumpulkan riwayat-riwayat dari para sahabat, tabi'in dan segala macamnya. Cuman biasanya penulisan tarikh itu tidak sedetail seperti pada hadis. Kadang-kadang tarikh itu juga menjadi penjelasan dari hadis, yang biasanya kalau kita baca di hadis hanya ketemu yang kalimat yang tadi itu, yang bagaimana kalau engkau mengenakan dua gelang Persia, itu aja. Tapi kita tidak tahu gimana riwayatnya. Dan untuk mendapatkan penjelasan itu kita butuh penjelasan dari kitab-kitab tarikh. Tentang penulisan hadis dulu itu memang sahabat menuliskannya. Kalau bagi yang kuat hafalannya, dia tidak menuliskan di mana-mana, cukup dengan hafalan. Dan sebagian juga ditugasi Nabi memang untuk tetap menuliskan, misalnya di batu, di pelepah kurma, di tulang-tulang dan segala macam, sebagai kumpulan dari koleksi hadis. Contoh yang menarik, beberapa hari ini ada artikel atau yang menarik debat antara kaum Sunni dan Syiah gara-gara peristiwa Sampang Madura ini. Awalnya adalah, kalau saya tidak keliru, Pak Adian Husaini, direkturnya Pak Indri Solahuddin itu, yang menulis tentang bagaimana mestinya orang Syiah itu tidak menyebarkan agama lagi di Indonesia karena mayoritas sudah orang Sunni, dan mestinya sudah harus
mencaci hal-hal yang memang dianggap baik di Sunni sehingga tidak terjadi konfrontasi. Case misalnya, udahlah berhenti menjadi sahabat, sudahlah berhenti menyatakan Quran tidak lengkap misalnya ya. Dibalas lagi ada artikel kedua dari orang Syiah, dari Haidar Bakir, kalian tahu, direkturnya Mizan, yang menyatakan bahwa kata dia menyambut baik usulannya Adian Husaini itu untuk bisa bekerja sama, tidak menyebarkan isu-isu itu. Cuman kata Haidar Bakir, berhentilah juga untuk melakukan generalisasi, kata dia. Satu, mengeneralisasi bahwa orang Syiah menyatakan Qurannya tidak lengkap, kata dia. Berhenti juga mengeneralisasi bahwa semua orang Syiah membenci sahabat, kata dia. Dan Haidar Bakir mengutip riwayat-riwayat di Sunni yang kata dia, bukannya saya juga tidak fair, kata Haidar Bakir, kalau misalnya saya menyatakan bahwa orang Sunni juga menganggap Quran tidak lengkap, karena ada satu hadis, katanya Haidar Bakir, di Sunan Majah yang menyatakan bahwa ada salah satu rekaman ayat Al-Quran yang ada di daun dan di kertas itu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yang hilang dimakan kambing karena disimpan di tempat dalam kambing. Hadisnya ada di Sunan Majah. Dibalas lagi oleh orang Sunni nanti. Jadi ini terus-terusan menarik. Di era Muslim dibalas lagi artikelnya si Haidar Bakir dengan macam-macam ya, misalnya Haidar Bakir menjelaskan bahwa mestinya sudah ada konsensus, kata dia, orang jamaah Syiah ini sudah konsensus tahun 95 di London untuk tidak lagi mencerca sahabat Nabi. Kalaupun ada itu oknum-oknum, seperti yang paling sangar kalau melihat YouTube, cari orang namanya, dia base-nya di London, saya lupa, ini orang paling jahat sekali dalam hal mencerca. Ada salah satu ceramahnya yang menyatakan itu, hari ini Aisyah itu ada di dalam neraka, kata dia. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, kata dia, dan segala macam. Hari ini, kata dia begitu. Jadi sangat keras sekali. Dan itu yang sampai gara-gara videonya itu dulu, sampai orang di Libanon atau di mana saya lupa itu menamakan semua anak perempuannya dengan Aisyah untuk protes terhadap salah satu orang Syiah yang ceramah di Inggris itu. Saya lupa namanya siapa. Orang Kuwait asalnya kalau saya tidak keliru. Orang Arab. Lah singkat cerita, beberapa argumentasinya Haidar Bakir ini bantah lagi oleh orang Sunni yang menyatakan kutipan-kutipan Anda yang menganggap bahwa tidak digeneralisir itu juga membuat isu lagi. Misalnya satu, hadis tentang Sunan Ibnu Majah itu sudah ditahqiq oleh para ulama, di hadisnya dhaif, tidak bisa jadikan dalil. Nah macam-macam. Wah, kata siapa sudah ada Quran ini, misalnya orang Syiah menganggap dominannya adalah sama, direbutkan lagi di kitab Syiah ini segala macam, banyak kitabnya menyatakan ini tidak lengkap. Datang lagi dari orang Syiah lagi, ya, jadi tidak berhenti, Syiah lagi menantang lagi, kata dia, oke, kalau menurut Anda riwayat Ibnu Majah itu dianggap dhaif, bagaimana dengan riwayat di bawah ini? Dikasih lagi dia daftar lebih banyak lagi. Imam Syafi'i yang menyatakan begini, Imam Malik menyatakan begini, dan segala macam. Singkatnya, kalau mau kita simpulkan adalah bahwa kadang-kadang memang orang terlalu menggampangkan ya, memahami satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kadang-kadang kita ini masih hanya tahu luarannya terhadap satu kelompok dan kelompok lain dan sudah menyimpulkan. Dan ini tentu menjadi awal dari ketidak saling mengertian satu sama lain. Dan Syiah itu, saya termasuk orang yang mungkin menganggap Syiah tidak semuanya, karena tidak bisa generalisir. Ada Syiah yang sangat keterlaluan, yang memang bisa dikatakan sebagai non-Muslim. Ada orang Syiah yang masih pertengahan, yang memang mencaci, tapi secara teologi masih bisa kita katakan Muslim. Dan ada orang yang juga light Syiahnya. Jadi Syiahnya itu juga macam-macam di Syiah itu. Apalagi Zaidiyah yang agak dekat ke Sunni karena mereka mengakui 3 khalifah masih diakui. Tapi singkat cerita adalah bahwa generalisasi memang tentu saja salah. Terutama misalnya
dari dahulu kala sejak kemunculan Syiah, katakanlah kalau memang dia muncul sampai hari ini, Syiah itu belum pernah dilarang untuk melakukan ibadah haji. Itu sebenarnya sudah cukup menjadi pijakan bahwa ulama-ulama Islam dari dulu itu memang sebagian besarnya masih menganggap Syiah itu termasuk golongan Islam. Kalau sudah golongan Islam tidak boleh haji itu. Ya. Meskipun ulama Saudi kebanyakan hari ini menganggap Syiah itu non-Muslim, kebanyakan. Bahkan fatwa terakhir ketika Hasan Nasrullah memerangi Israel kemarin itu, masih ingat cerita Hasan Nasrullah yang perang kemarin? Fatwa dari Mufti Saudi Arabia adalah ini bukan jihad dan orang Islam tidak ada perlunya bantu karena tidak berkaitan dengan Islam. Ya, karena memang ulama Saudi lebih memahami Syiah sebagai non-Muslim. Nah di Indonesia hari ini sedang ramai ya. Di tubuh NU sendiri, terutama di Jawa Timur, itu ada kelompok yang dipimpin oleh beberapa habaib, terutama Habib Zain Al-Kaf kalau saya tidak keliru, dari Pasuruan. Dia punya kelompok namanya Al-Bayyinat yang sangat anti terhadap Syiah. Bahkan dia menyatakan kalau ada orang yang tidak menganggap Syiah sesat, maka dialah yang sesat. Maka kata dia, Dim Samsudin, Said Agil Sirot, dan dia sebut semuanya orang-orang yang menganggap tidak sesat Syiah. Kata dia, mereka itu lebih sesat daripada Syiah. Di Pasuruan, Said Agil pernah dihukumi, terutama oleh para habaib di Pasuruan yang sangat anti Syiah dari kelompok mereka. Karena di Pasuruan sudah crash lama antara Syiah dan Sunni, karena pesantren Syiah tertua di Indonesia itu ada di Pasuruan. Namanya di Yapi Bangil. Kalau pernah ke Bangil, ada sana pondok pesantren Yapi Bangil, pondoknya Beb Hussein, gurunya Jalaluddin Rahman. Jadi pertarungannya memang sangat keras. Tapi yang jelas memang saya termasuk kelompok yang tidak mau mengeneralisasi Syiah, karena betapapun banyak perbedaan, tapi beberapa hal masih sangat bisa kita toleransi, sebagaimana Azhar bahkan tetap menjadikannya sebagai bagian dari mazhab kelima. Karena itu misalnya fikih Ja'fari masih tetap dipelajari di Azhar, tapi tidak di Saudi Arabia. Ya. Tapi itulah yang terjadi di dunia Islam, hari ini. MUI sejak awal dulu sampai sekarang belum pernah mengeluarkan fatwa mensesatkan Syiah sampai hari ini. Meskipun kelompok-kelompok beberapa memang mensesatkan, tapi ya agak susah. Apalagi katanya beberapa penelitian justru awal-awal itu orang Syiah yang masuk ke Indonesia katanya. Kok jadi Syiah ini? Yang kembali ke makinlah nanti. Lah iya kok bisa kesana. Kembali ke hadis tadi, jadi itu yang terjadi di kalangan para ulama. ngumpulin segala macamnya itu hadis yang berhasil mereka kumpulkan ya. Kira-kira itu. Jadi sirah memang jalinan ceritanya lebih merupakan tetap bersifat narasi ya, yang dituntun dari para ulama yang lainnya sebagaimana di hadis, tetapi tidak sekuat di dalam hadis. Tapi apa yang saya baca tadi itu adalah kumpulan dari berbagai tarikh yang sudah diseleksi oleh doktor siapa namanya, penulis bukunya saya lupa. Dia mengumpulkan dari banyak sirah, misalnya dari Usudul Ghoba, dari Sirah Al-Nubala, dari macam-macam kitab-kitab sirah yang memang sudah standar. Kemudian dia kumpulin, dia jalin dalam satu cerita yang menarik, sehingga tidak perlu cari banyak kitab, tinggal baca itu udah jadi satu jalinan cerita yang insya Allah valid ya, dibanding yang lain. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari ibu atau bapak? Tidak ada. Saya coba pengen nanya Pak Yayub. Kebetulan belum lama ini saya membaca artikel mengenai yang pada intinya menyatakan bahwa transliterasi Al-Quran dari Departemen Agama itu terlalu banyak kesalahannya.
Nah, saya hanya pengen tahu bagaimana saya sebagai pribadi menyikapi hal tersebut gitu. Karena memang jadi Pak Ilyas sempat menjelaskan bahwa ada beberapa yang bisa menerjemahkan bahasa Arab itu secara literal dan berusaha yang menggunakan dari sisi yang lain, Pak. Karena kadang-kadang itu dibuat saya sendiri agak membingungkan karena klaim mereka cukup bombastis. Apakah itu literal? Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim, bagus sekali. Kalau saya tidak keliru di Radio Roja itu sudah ada salah satu iklannya yang menyatakan bahwa penerbit Pustaka Imam Syafi'i, salah satu penerbit buku-buku salaf di Indonesia, itu menerbitkan Quran dengan terjemahan mazhab salaf, kalau saya tidak keliru. Dan kenapa? Tujuannya satu, untuk mengoreksi terjemahan Al-Quran yang dianggap salah secara akidah. Contoh misalnya, ya tangan Tuhan masih diterjemahkan kekuasaan Tuhan. Karena bagi dia ini kan berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Jadi tetap aja begitu. Gitu. Ada beberapa hal, misalnya Tuhan ya harus tetap bertempat di arsy misalnya gitu. Saya pernah mendengarkan, nggak tahu saya kalau pendengaran saya kurang bagus, tapi yang saya tangkap adalah sudah terbit Quran dengan penerjemahan dengan madhab salaf. Karena Inggrisnya sebenarnya sudah ada. Waktu saya haji kemarin memang sudah terbit. Jadi ulama salaf di Saudi sudah terbit Quran dengan dikasih bayan dengan madhab salaf. Ya. Jadi kata-kata yang menurut madhab salaf perlu dijelaskan menurut madhab salaf itu dikasih catatan pinggirnya. Dan Qurannya cukup lux, tapi saya nggak beli. Karena menurut saya karena sudah banyak sebenarnya ditafsir ya. Kalau saya tidak salah dijual 35-an real di toko-toko itu. Sayangnya memang semua bahasa Arab, jadinya mungkin itu yang diterjemah. Dugaan saya adalah itu yang diterjemah sekarang ke Indonesia. Insya Allah begitu dugaan saya. Kalau itu mau dibeli bagus, tidak jadi masalah karena untuk perbandingan. Guru Shihab meskipun tertulis di buku Quran terjemahan Depak itu sebagai pentasheh atau yang pengkoreksi, adalah orang yang paling vokal menyatakan banyak kekeliruan di terjemahan Depak. Ya. Kalau kita beli bukunya Guru Shihab itu, Tafsir Al-Misbah itu, kadang-kadang dalam beberapa ayat dia sebutkan kesalahan terjemahannya Departemen Agama. Tapi yang menarik, Guru Shihab ini juga pentasheh Quran Depak. Jadi maksud saya waktu nasih dulu gimana? Itu pertanyaan saya yang saya tidak ngeh. Ya. Masih asisten itu. Jadi memang begitu. Jadi silakan baca di bukunya Tafsir Al-Misbah itu, dalam beberapa ayat dia jelaskan. Dan memang nampaknya lebih baik terjemahannya Guru Shihab, lebih literlek tapi juga bagus pemaknaannya. Sebenarnya Depak itu adalah terjemahannya itu 90% kalau tidak bisa dikatakan 100% merupakan penerjemahan dari Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain sebenarnya bukan tafsir, dia cuma bayan aja sebenarnya dari ayat Al-Quran yang susah. Jadi sebenarnya rujukan paling utama dari tafsir Depak itu sebenarnya adalah Tafsir Jalalain. Ya. Seperti misalnya tangan Tuhan Yadullah dan segala macam itu berasal dari Tafsir Jalalain yang terbanyaknya. Kalau baru agak jelimet dia pakai tafsir yang lain. Karena tujuannya memang menerjemahkan kata per kata. Dan tafsir yang kata per kata itu paling mudah dijumpai ya memang ada pada Jalalain. Sekarang sudah banyak sebenarnya yang lebih sifat mufradat gitu ya, yang sudah diterjemahkan ke Indonesia. Yang paling aman adalah menurut saya jangan mencukupkan mempelajari Al-Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia. Beli tafsirnya. Jadi kalau ada bingung kita bisa refer ke tafsirnya. Tafsir yang tersedia dalam bahasa Indonesia hari ini sudah mengagumkan di Indonesia. Yang tersedia dalam bahasa Indonesia, menurut saya lebih banyak bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris hari ini. Yang saya ketahui sekarang ini yang terjemahan bahasa Indonesia yang sudah available adalah satu Tafsir Ibnu Katsir, Dhilalil Quran dari Sayyid Qutb, Hamka Al-Azhar, tafsir dari Tobari kalau saya tidak keliru juga sudah. Terus tafsirnya Ibnu Sud kalau saya tidak salah juga sudah diterjemah. Tapi tolong cari di terbit-terbitan orang-orang salaf ya.
karena yang menerbitkan banyak, misalnya pustaka Imam Syafi'i, pustaka apa aja itu yang, dan mereka udah banyak menerjemah kitab-kitab tafsir yang lumayan menurut saya untuk bisa dijadikan perbedaan ya. Sekali lagi memang agak susah kalau kita mencoba memahami Quran hanya bergantung pada tafsiran depak, bukan tafsiran itu apa namanya, terjemahan depak. Jadi haruslah ditambahi, sekarang bukan beli terjemahan depak, tapi beli tafsirnya lah minimal. Kalau yang dalam bahasa Inggris yang saya ketahui ada, saya tutup tersedia dalam bahasa Inggris, Ibnu Katsir tersedia dalam bahasa Inggris, tafsirnya Mufti Pakistan juga bagus untuk dikonsumsi, punyanya Muhammad Taqi Usman, namanya Ma'ariful Quran. Saya punya, kalau ada yang mau filenya lengkap 30 juz Ma'ariful Quran dari Muhammad Taqi Usman, orang alim dari Pakistan, tafsirnya dalam bahasa Inggris dan itu juga bagus. Abu La'la Maududi tapi lebih bersifat tematik, itu yang tersedia. Kalau jadi menurut saya, daripada kita menunggu kapan terjemahan depak ada koreksi yang saya tidak tahu juga kapan proses itu, meskipun ada subnya itu di depak itu untuk bagian terjemah dan tasheh Al-Quran, lebih baik menurut saya ya kita harus lebih melihat pada tafsirnya saja. Mungkin minimal adalah Ibnu Katsir yang paling mudah gitu, yang paling mudah didapat ya, yang sudah sangat mudah kita dapatkan dalam berbagai bahasa ya. Untuk kalau kita bingung kita refer ke sana ya. Dan memang Quran itu mudah dan jelas, tapi jangan dimudah-mudahkan ya. Saya sering ngomong beginilah, wong puisinya Rendra saja ya butuh memahami gitu loh. Wong kalimat Al-Quran kita anggap dia memang ditulis oleh Allah dengan bahasa yang sangat jelas, tetapi tidak berarti kemudian mudah ya, dalam pengertian langsung bisa kita pahami. Wong ini kalimat Allah SWT, tentu akan banyak sekali kandungannya dan segala macam. Karena itu beruntunglah orang yang bisa memahami bahasa Arab, karena memang tafsir itu masih sebagian besarnya tersedia dalam bahasa Arab. Saya dulu pernah ngumpulin beberapa tafsir itu kalau di YIN Surabaya itu yang tersedia hanya ada sekitar 35-an jenis tafsir. Kalau sekarang yang mau online semua kitab tafsir, hampir semua kitab tafsir adalah di At-Tab'al itu tengah tafsir.com.org kalau saya tidak keliru. Ini situs resmi dari pemerintahan Jordan, jadi Raja Abdullah yang kayaknya biayai. Jadi dia mengonlinekan semua tafsir yang pernah ada dalam dunia Islam. Jadi misalnya tafsirnya Imam Syafi'i itu ada, semua tafsir udah, dari Ibnu Abbas sampai yang kontemporer hari ini, Ibnu Ashur dari Tunisia misalnya, Mutawalli Sya'rawi Egypt, misal semuanya ada di situ. Dan sudah dipilah-pilah, misalnya tafsir standar klasik, tafsir salafi, tafsir sufi, tafsir kontemporer misalnya, tafsir perkata, semuanya udah ada. Sayangnya yang tersedia sebagian besar masih bahasa Inggris, yang bahasa Arab masih satu, yaitu tafsir dua kalau saya tidak keliru, tafsirnya Tanwirul Mikbas dari Ibnu Abbas dan Jalalain kalau saya tidak keliru, masih ada dua saja. Mungkin proyeknya siapa tahu ke depan bisa dikombin dua bahasa, itu menjadi situs yang sangat menarik. Saya pikir kalau orang Islam punya minat kayak begitu kan sebenarnya mudah terwujud itu. Minimal bahasa Inggris lah minimal. Kalau misalnya orang yang kayak itu hire saja orang-orang untuk terjemahin semua kitab tafsir kan sebenarnya selesai itu urusan sebenarnya. Ya. Atau paling tidak misalnya yang sekarang sudah bisa digagas itu, yang sudah alhamdulillah semua kitab hadis itu sekarang sudah ada syakal, dan itu sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan. Dan itu proyek yang tidak lama sebenarnya, dulu sudah pernah diusulkan dan jalan-jalan, alhamdulillah sekarang sudah semuanya hadis masyghul ya, karena kan bahaya kalau memahami hadis keliru kan bahaya juga. Tidak, alhamdulillah kalau tarikh keliru tidak apa-apa lagi. Kira-kira begitu. Terima kasih Ustaz ya.